Ini motor listrik dari sirkuit Mandala emang bisa satu putaran. Halo Sobat Volta Auto, jumpa lagi dengan saya Fajar. Kali ini kita akan review motor listrik dari Volta, yaitu tipenya Mandala. Buat kalian yang penasaran tentang merek Volta, itu mengeluarkan 3 tipe, yaitu Volta Mandala yang saya bawa, terus tipe Volta 401, dan yang satu lagi yaitu Volta Virgo. Kali ini kita akan review untuk dari spesifikasi dan fitur yang ada di Volta Mandala. Jangan skip video ini dan saksikan sampai akhir video. Pertama yang saya lihat untuk desain motor listrik ini yaitu konsepnya retro, yaitu didesain dengan model Vespa. Dan untuk bodi tengah ini ada chrome yang membelah antara bodi kanan dan bodi kiri. Di bawahnya ini ada sirip yang berlubang, jadi ini buat ventilasi dari udara depan menuju ke dalam bodi motor ini. Di sini juga terdapat logo merek Volta dan tipenya Mandala. Dan untuk lampu depan ini menggunakan lampu LED. Ini apabila diganti dengan lampu proyektor, ini bisa jadi lebih keren dan lebih terang kalau dipakai malam hari. Dan di dalamnya juga terdapat lampu kota yang kecil. Untuk lampu sen depan ini diletakkan di pinggir kanan dan kiri, dan untuk lampunya ini menggunakan lampu LED. Dan untuk kepala sama bodi ini didesain terpisah, sehingga kalau dibelokkan itu lampunya ikut berbelok. Lanjut kita ke bodi bagian belakang. Untuk bodi samping ini menggunakan plastik ABS keras yang didesain seperti motor Vespa, dan di sini juga terdapat stiker yang bertuliskan Volta Mandala. Dan di bawahnya ini juga terdapat cover arm yang menutupi di bagian samping dari motor ini, yang untuk bahannya ini sangat ringkih. Jadi apabila kena benturan dari belakang ini bisa langsung patah. Dan untuk di lampu belakang ini menggunakan lampu LED yang di cover dengan mika berwarna merah. Dan untuk di pinggirnya ini terdapat list chrome yang lebih terkesan retro. Dan ketika saya pencet rem untuk lampu belakang juga menyala. Nah, sekarang kita ke lampu sen di bagian belakang. Untuk lampu sen belakang ini diletakkan di samping bodi kanan dan kiri. Kelemahannya ini apabila ada kendaraan di belakang, untuk melihat lampu sen di motor listrik ini itu tidak terlalu kelihatan. Jadi saya sarankan untuk penempatannya di bagian samping lampu belakang. Sekarang kita pindah ke bagian stang. Untuk di stang bagian kiri, untuk stang bagian kiri ini terdapat tuas handle rem belakang, saklar hazard, tombol R, lampu jauh dekat, klakson, dan lampu sen. Dan untuk stang di bagian kanan ini terdapat tuas handle rem depan, throttle gas, saklar speed 1, 2, dan 3, dan tombol P. Lanjut kita ke bagian jok. Untuk jok Volta Mandala ini menggunakan jok dengan bahan yang agak kasar. Dan untuk kualitas busanya ini lumayan empuk. Dan untuk di jahitannya ini juga rapi. Dan dikombinasikan dengan warna coklat sehingga menambah kesan retro di motor listrik ini. Lanjut untuk di bagian perlengkapan. Untuk di bagian belakang ini terdapat pegangan tangan buat pembonceng. Dan untuk di belakangnya ini terdapat mata kucing. Letaknya di bagel belakang. Dan 2 di bagian samping kanan kiri plat nomor. Nah, sekarang kita ke bagian spion. Untuk spion ini menggunakan desain bulat, dan di belakangnya ini menggunakan warna yang senada dengan warna motornya. Tetapi untuk di tangkainya ini bukan besi ya guys, ini cuma plastik, jadi ini mudah patah. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Kita mulai di bagian depan. Ini terdapat selebor. Terus untuk di suspensi depan ini menggunakan hidrolik.
yang dibungkus dengan karet. Untuk di bagian pengereman, untuk di depan ini menggunakan rem cakram, dan untuk velgnya ini didesain menggunakan jari-jari palang 6, dan untuk profil bannya ini menggunakan ukuran 90/90 ring 10. Untuk tipe bannya ini menggunakan merek Primax. Oke, kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk di bagian belakang ini velgnya menyatu dengan dinamo, dan untuk profil bannya ini menggunakan ukuran 90/90 ring 10. Untuk jenis bannya yaitu Primax, sama dengan di bagian depan. Untuk di pengereman belakang ini menggunakan rem disc brake atau yang sering kita sebut dengan cakram. Di sini juga terdapat cantolan barang, jadi bisa buat bawa barang belanjaan kalian. Dan di sini juga terdapat port USB, yaitu buat ngecas HP kalian. Namun untuk di motor listrik ini tidak ada dashboardnya, jadi HP-nya ditaruh di mana ya? Di bagian LCD display ini terdapat speedometer, odometer untuk mengetahui jarak tempuh, indikator baterai disertai dengan persentase baterai, tulisan ready, dan tombol R atau mundur. Motor listrik Volta Mandala ini disediakan 2 kunci kontak dan 2 remote alarm. Yang pertama saya akan jelaskan tentang remote alarm. Untuk yang gembok tertutup ini berfungsi mengunci motor listrik ini. Jadi semisal digerakkan nanti akan berbunyi. Nah, ini sudah berbunyi. Kalau mematikan kita tekan yang gembok terbuka. Di sini juga terdapat petir, yaitu klik 2 kali buat menyalakan motor listrik ini. Jadi dengan sistem keyless. Nah, ini sudah nyala. Kalau mematikan kita tekan gembok terbuka. Di sini juga terdapat gambar suara, jadi buat mencari motor listrik ini apabila di parkiran yang banyak. Nah, nanti akan berbunyi seperti ini. Di sini juga terdapat kunci stang. Dan untuk di bagian standar ini terdapat standar tengah dan standar samping. Dan untuk di bagian pembonceng sudah dilengkapi dengan footstep belakang. Di sini juga terdapat lubang ventilasi yang berfungsi untuk mendinginkan baterai yang berada di dalam. Dan di atasnya ini terdapat port charger untuk mengecas di motor listrik ini. Jadi bisa mengecas di motor maupun di baterainya. Nanti kita akan buka baterainya. Sekarang saya akan coba lihat di dalam joknya. Nah, di dalamnya yaitu tempat baterainya. Untuk baterai ini menggunakan baterai LiFo 4 dengan voltase 63 volt 23 ampere. Dan di sampingnya ini juga terdapat slot baterai. Jadi motor listrik ini bisa dikasih 1 baterai lagi. Dan untuk bagasinya ini lumayan kecil ya. Di sini juga terdapat saklar MCB untuk menyalakan atau mematikan seluruh kelistrikan di motor listrik ini. Nah, keunggulannya yaitu kita bisa melepas baterainya. Sekarang kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Yang pertama kita mulai dari baterainya. Untuk baterainya menggunakan LiFo 4 dengan ukuran 63 volt 23 ampere. Dan didukung dengan daya dinamo itu 1000 watt. Sehingga diklaim dari pabrik motor listrik ini bisa menempuh dengan jarak 60 km. Dengan kecepatan maksimal di speedometer itu 60 km per jam. Nah, kesimpulannya untuk di motor listrik ini dari modelnya ini sangat oke banget ya. Jadi ini menggunakan konsep retro. Buat kalian yang suka retro, saya sarankan beli motor listrik ini. Buat kalian yang penasaran tentang sepeda listrik atau motor listrik buat di review, silahkan komen di bawah. Buat kalian yang ingin tanya tentang motor listrik atau sepeda listrik lainnya, bisa mampir di akun Instagram kami yaitu voltaauto_id, atau bisa kunjungi toko-toko kami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton review ini. See you, bye.
Di bagian belakang ini terdapat buat kalian yang tanya tentang kendaraan listrik bisa mampir di akun Instagram semua. Buat kalian yang ingin tanya tentang buat kalian yang mau tanya tentang kendaraan listrik bisa mampir di akun Instagram kami. Saya bernapas. Sekarang kita pindah ke bagian stang. Untuk di stang bagian kiri, cut